Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast spesial Ramadan SMA Negeri 1 Majenang. Kali ini kita akan ditemani oleh beliau, Bapak Imron Hamzah LCMH. Beliau adalah lulusan S1 Universitas Al-Aghaaf Yaman dan S2 di IAIN Purwokerto. Kali ini kita akan membahas banyak tema. Ada beberapa tema untuk dibicarakan bersama dengan beliau, Bapak Imron. Baik, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Puasanya masih lancar ya Pak? Alhamdulillah lancar, tidak ada halangan apa-apa. Alhamdulillah baik. Begini Bapak, ini saya mau bertanya. Saya ada banyak pertanyaan nih Pak. Karena ini banyak katanya bulan Ramadan itu kan kita mencari banyak keberkahan ya Pak ya, bulan yang banyak berkah. Jadi terkait dengan hal pertemanan nih Pak, kan saya juga punya teman begitu. Katanya itu ada sebuah hadis, kalau kita berteman dengan orang yang jual parfum, kita akan ikut wanginya. Tapi kalau kita berteman dengan orang yang berdagang apa ya di pahat besi apa ya Pak, nanti kita akan mengikuti begitu ya Pak ya. Kurang lebihnya hadisnya seperti itu nggih Pak. Nah, kalau misalnya kita berteman dengan orang yang kurang baik, tapi orang tersebut tidak membagikan, dengan orang yang buruk Pak, mohon maaf, dengan orang yang berbuat buruk, tapi keburukannya itu tidak dibagikan kepada kita, itu hukumnya apa sih Pak? Pada dasarnya kita itu boleh-boleh saja berteman dengan siapa saja. Cuma kita juga melihat pada yang namanya perilaku seseorang, sifat seseorang itu memang sangat terpengaruh oleh yang namanya lingkungan, terutama teman bergaul. Makanya dalam salah satu kitab itu disebutkan anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa innal qarina bil muqarani yaqtadi. Anil mar'i la tas'al, janganlah engkau bertanya tentang seseorang. Wasal an qarinihi, tetapi tanyakan siapa temannya. Jadi kalau ingin mengetahui bagaimana perilaku seseorang, tidak perlu kita bertanya dia itu seperti apa, tapi tanyakan temannya itu siapa. Kenapa? Fa innal qarina bil muqarani yaqtadi, bahwa orang yang berteman itu biasanya itu mengikuti terhadap teman yang biasa bareng dengan dia. Jadi pada dasarnya sebenarnya itu boleh, cuma kita juga melihat terhadap diri kita masing-masing. Kalau memang kita itu yakin bahwa kita itu tidak akan terpengaruh karena kita itu sudah punya pendirian yang kuat, itu boleh-boleh saja, nggak masalah. Tapi kalau memang diri kita itu masih agak ragu karena kita itu masih gampang terpengaruh oleh teman, maka ya sebaiknya kita hindari saja. Apalagi kalau kita itu punya keinginan untuk untuk membawa teman kita ke arah yang lebih baik, justru berteman dengan orang-orang seperti itu malah ini hukumnya bisa menjadi sunat. Karena ini merupakan salah satu daripada dakwah, yaitu mengajak kepada orang dalam kebaikan. Baik. Jadi kalau misalnya itu tergantung diri kita sendiri juga ya Pak ya. Tapi kalau misalnya nih Pak, ada orang yang berperilaku yang kurang baik, kita itu niatnya untuk menasihati, kan biasanya ada tipikal orang yang dinasihati terima, ada yang dinasihati malah nggak terima, malah kembali ngomongin kita malah. Itu kita bagaimana sih seharusnya Pak menasihati orang yang seperti itu? Pertama, kita itu harus mengetahui karakter orang tersebut, karena karakter orang itu kan beda-beda. Ada kalanya dia itu gampang tersinggung, ada kalanya orang itu ya biasa-biasa aja, walaupun diomong kasar dia itu biasa aja, nggak gampang tersinggungan gitu. Jadi kalau memang orangnya sudah kita ketahui karakternya, kita akan lebih mudah bagaimana cara menasehatinya biar tidak gampang tersinggung. Dan yang paling penting, kita itu nggak boleh menasehati dia itu di muka umum, karena sebenarnya yang namanya menasehati orang di muka umum itu bukan nasihati, itu malah menghina itu. Jadi yang perlu kita garis bawah itu kita mengetahui dulu karakter. Kalau kita sudah tahu karakter orang tersebut, kita bisa memilih manakah yang lebih baik. Oh baik, berarti kenali dulu orang yang mau kita nasihati. Iya betul, ya, Pak, kita kenali dulu, kita teliti bagaimana sifatnya, bagaimana dia itu perilakunya gampang tersinggung atau tidak. Berarti kayak PDKT dulu ya Pak ya? Betul, seperti itu. Iya. Baik Bapak, tadi kan terkait dengan intinya cara memilih teman, bagaimana caranya kita menganalisis bagaimana sih teman itu begitu nggih Pak? Iya. Nah berarti kita harus pandai mencari teman. Iya. Nah kalau pandai mencari teman, nanti ujung-ujungnya kita menjadi orang yang pilih-pilih teman. Oh nggak mau temenan sama A, nggak mau temenan sama B. Nah untuk menghindari itu tuh seperti apa Pak? Ya, yang namanya mencari teman itu memang
memilih teman ya, maksudnya ya. Memilih teman itu memang hal yang penting ya, karena memang itu sangat berpengaruh pada kita. Tetapi kita itu bukan berarti membeda-bedakan antara orang satu dengan yang lain. Jadi kita tetap biasa dengan semua teman, tetap biasa. Cuma ada yang mungkin lebih sering kita ajak musyawarah, misalkan kita ajak belajar bersama, atau mungkin kita ajak tukar pikiran. Itu orang-orang tertentu yang memang dia itu sifatnya bagus, sehingga kita itu bisa terbawa oleh dia, atau paling tidak kita itu tidak terpengaruh oleh kejelekan orang lain. Jadi kita itu walaupun memilih tapi tidak mengesampingkan yang lain, tetap saja kita itu masih sering bersama. Berarti gini Pak, saya punya teman, intinya kan temennya itu mengajak kita kepada kebaikan ya Pak ya. Betul. Katanya kan kalau bahasa kerennya itu, ya Allah semoga kita berteman until jannah ya gitu. Iya. Nah, emang bisa Pak kalau berteman itu bisa membawa kita sampai ke surga atau malah ke nerakanya Allah? Iya betul, bisa. Karena seorang itu nanti di akhirat itu nanti akan dikumpulkan dengan orang-orang yang biasa bareng dengan dia. Ya, dan orang yang berada di akhirat, orang yang berada di surga maksud saya, itu diberi kesempatan oleh Allah untuk meminta seseorang supaya dimasukkan ke surga bersama dia. Misalkan saya sering gaul dengan A, di dunia sering belajar bersama, sering beribadah bersama, ke masjid bersama, tapi kok ternyata di akhirat nggak ada. Kita tuh bisa minta kepada Allah, ya Allah, di manakah teman saya itu yang sering berbuat baik dengan saya, mohon ya Allah masukkan dia ke dalam surga. Itu bisa. Makanya memang berteman dengan orang yang baik itu sangat penting bagi kita. Oh begitu. Saya malah baru tahu ini Pak, berarti benar-benar PR banget untuk kita semua ya Pak, untuk mencari lingkungan yang baik, mencari teman yang baik juga. Baik. Sepertinya cukup ini Pak untuk tema hari ini. Terima kasih Bapak untuk bisa hadir pada hari ini. Jadi teman-teman, memilih teman itu baik, mencari lingkungan teman pun juga baik. Karena apa? Nantinya pun di akhirat akan bisa menjadi teman atau malah menjadi musuh kita. Jadi pandai-pandailah untuk mencari teman di dunia, barangkali bisa menjadi teman kita di surga. Allahumma amin. Terima kasih, sekian podcast pada hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng YouTube SMA Negeri 1 Majenang untuk bisa mendapatkan video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa.